Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Dr. Asmendri SAG MPD, seterusnya Bapak Ibu yang berbahagia. Baiklah, saya akan presentasikan tentang perencanaan kurikulum. Yang akan kita bahas pada perencanaan kurikulum, yang pertama yaitu pengertian perencanaan, yang kedua pendekatan perencanaan kurikulum, yang ketiga karakteristik perencanaan kurikulum, yang keempat ajas perencanaan kurikulum, yang kelima tahap perencanaan kurikulum, yang keenam prosedur perencanaan kurikulum, yang ke-7 yaitu fungsi perencanaan kurikulum, yang ke-8 prinsip perencanaan kurikulum, terakhir model-model perencanaan kurikulum. Kita masuk ke yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Romin dan Umar H. Malik, bahwa kurikulum mencakup semua temu pembelajaran, aktivitas, dan pengalaman yang diikuti oleh anak didik dengan arahan dari sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan perencanaan kurikulum adalah yang pertama yaitu administrative approach, yang kedua yaitu grassroots approach. Kemudian kita masuk tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu harus berdasarkan konsep yang jelas. Yang kedua harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. Yang ketiga harus bersifat reaktif dan antisipatif. Yang keempat yaitu harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat. Yang kelima diperjelas dengan ilustrasi konkret. Kemudian evaluasi secara kontinu dan merespon mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa di setiap satuan pendidikan. Kita masuk yang berikutnya yaitu azas perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua yaitu keterpaduan, yang ketiga yaitu manfaat, kemudian efisiensi dan efektivitas, kesesuaian, keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, dan mutu. Kemudian kita masuk tahap perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu tahapnya perumusan tujuan institusional. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan setiap bidang studi. Yang ketiga yaitu pengembangan program pengajaran di kelas. Kita masuk prosedur perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan landasan kurikulum, kedua menentukan tujuan kurikulum, yang ketiga menentukan isi kurikulum, yang keempat menentukan metode atau strategi pembelajaran, yang kelima menentukan sumber belajar, yang keenam menentukan strategi penilaian evaluasi kurikulum. Kita masuk fungsi dari perencanaan. Pertama itu sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta tindakan yang perlu dilakukan, biaya, sarana, serta sistem kontrol atau evaluasi. Yang kedua sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan.
Berikutnya yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil tujuan yang diharapkan sekolah. Kedua, perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa. Yang ketiga, perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kesanggupan dan taraf kematangan siswa. Yang kelima, perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman-pengalaman belajar sehingga anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman. Kemudian, kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu demonstratif yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia. Terakhir, perencanaan harus realistis, fleksibel, dapat dikerjakan, dan dapat diterima dengan baik. Kemudian masuk yang terakhir itu model perencanaan kurikulum. Yang pertama itu model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum yang bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan dan tepat untuk sistem pendidikan sentralitis. Kemudian yang kedua yaitu model interaktif rasional atau derasional. Interaktif model ini menitikberatkan pada perencanaan dengan planning with daripada perencanaan bagi planning for. Perencanaan kurikulum bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Model perencanaan kurikulum ini didasar pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu dedisiplinar model. Model ini menitikberatkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Model ini dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang keempat itu model tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas, sehingga pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Demikianlah presentasi tentang perencanaan kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.